Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujib as-sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil Al-Asatiyatul Kiram yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang semuanya juga diberkahi oleh Allah. Berkah Allah, fajar ini kita kembali diperkenankan menikmati hidangan hidayah Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Bahasan kita tema fadilah salat, keutamaan salat bersama Ustadz Mardani. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati yang insya Allah dirahmati oleh Yang Maha Ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan satu perintah jika sekiranya perintah itu tidak ada hikmah atau manfaat bagi yang melakukannya. Apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, sudah pasti perintah itu ada hikmah atau manfaat bagi yang melakukannya. Seperti apa misalnya? Salat contohnya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat? Apa kalau kita tidak melaksanakan salat, lalu Allah berhenti jadi Allah? Tidak. Atau kalau semua makhluk yang berada di atas permukaan muka bumi ini, mereka semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apakah dengan begitu Allah akan bertambah besar dengan kebesaran yang memang sudah besar? Pun juga tidak. Pendek kata, kita mau ibadah ataupun kita tidak mau ibadah, Allah tetaplah Allah, dan dia tetap yang maha besar di atas kebesarannya yang memang sudah besar. Jadi kenapa Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat? Di antaranya, yang pertama, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat karena sholat itu laksana tiangnya agama. Islam agama yang kita anut laksana satu bangunan, di mana syahadat sebagai fondasi, puasa zakat sebagai perisai dan dinding, haji sebagai atapnya, dan sholat laksana tiang-tiang yang menopang bangunan itu tersebut. Rasanya tidak ada di dunia ini satu bangunan yang berdiri dengan megah dan hebat kalau tanpa ditopang oleh tiang-tiang penyangga. Maka begitu pula dengan Islam tidak akan bisa tegas, tidak akan bisa kokoh kalau tanpa penganutnya ikut melaksanakan sholat di dalamnya. Nah, benarlah kiranya sabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqama faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Jadi siapa orang yang mendirikan sholat, berarti dia telah menegakkan agama. Dan siapa orang yang meninggalkan sholat, berarti secara tidak langsung dia telah merobohkan agama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat, karena ternyata sholat itu di samping laksana tiangnya agama juga bisa menentukan status sosial seseorang. Dalam kitab An-Nasaihu Diniyah wal Wasai' al-Imaniyah diungkap tentang pentingnya sholat. As-sholatu imaduddin wa mahalluha minad-dini mahallu ra'si minal jasad. Sholat itu laksana tiangnya agama, dan kedudukan sholat dalam agama bagaikan kepala dengan badan. Artinya apa? Fakama annahu la hayyata liman la ra'sa lahu. Manusia itu nggak bakalan bisa hidup kalau tanpa adanya kepala pada badannya.
Dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin pernah kita jumpai, kita dapati, kita temui, ada orang yang nggak punya kaki, tapi dia punya kepala, masih dapat hidup. Ada orang nggak punya tangan, tapi dia punya kepala, masih dapat hidup. Bahkan ada orang yang nggak punya kaki dan tangan, asal dia punya kepala, masih dapat hidup. Pertanyaannya, dapatkah manusia hidup tanpa kepala pada badannya? Rasanya manusia itu nggak bakalan bisa hidup kalau tanpa adanya kepala pada badannya. Artinya apa? Jadi kalau ada orang Islam mengaku Islam, tapi dia nggak sholat, statusnya mungkin nggak jauh beda dengan apa yang dijelaskan dalam kitab An-Nasaihu Diniyah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang bertandang bertamu ke rumah kita. Dia ketok pintu, Assalamualaikum. Kita jawab, Waalaikumsalam. Begitu kita lihat, kakinya nggak ada, kepalanya ada. Dia berucap, Bu, Pak, tolong dong bagi saya sedekah. Dia 2 hari belum makan. Ada rezeki, kita kasih. Nggak ada, kita bisa bilang, maaf ya mas, besok gue balik lagi. Kita kan berani ngomong begitu. Datang lagi tamu ke rumah kita, Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam, kita buka, ada pengemis minta-minta, cuma tangannya nggak ada, kakinya ada, kepalanya ada. Ada, kita berani kasih, nggak ada, kita pun bisa ngomong, maaf ya mas, besok gue balik lagi. Bahkan ada orang yang ke rumah kita, nggak punya kaki dan tangan, minta bantuan kepada kita, ada kita kasih, nggak ada, berani ngomong, berani berbicara, maaf ya mas, besok gue balik lagi. Loh, ini ada datang orang ke rumah kita, kakinya ada, tangannya ada, ketok pintu, tahu pakai apa ngetoknya? Pakai kaki kali mas. Minta sodako, kira-kira mau ngasih apa mau pergi gitu ini? Ya rasanya kabur. Kenapa? Alamnya sudah beda. Jadi jangan buru-buru marah lah. Kalau kita ngaku Islam, kita nggak sholat, ya statusnya tadi nggak jauh beda seperti itu. Begitu jamaah. Ini sayangnya Ustadz, yang dengar cahaya hati ini, yang rajin sholat subuh, yang nggak punya kepala nggak nyaksinin. Iya. Kemudian keutamaan sholat yang berikutnya, tujuan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat, karena sholat itu adalah satu amaliyah, satu perbuatan yang mampu mencegah diri si pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Itu Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu mampu mencegah diri si pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Nah, lewat ayat ini muncul pertanyaan dalam diri kita. Sholat yang bagaimana sih yang mampu mencegah diri si pelakunya dari perbuatan keji dan munkar? Suatu terkadang kita bingung. Ada orang yang sholatnya rajin, tapi maksiatnya lebih tekun. Sementara kata Allah, sholat mampu mencegah diri si pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Pemirsa saya hati yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat yang mampu mencegah diri si pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Yang pertama, sholat yang dilaksanakan dengan ilmunya. Sebab segala amal, semua perbuatan, apapun yang kita lakukan, kalau tanpa didasari dengan ilmunya, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ibn Ruslan pernah berkata, "Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu." Siapa orang yang beramal ibadah tanpa disertai dengan ilmunya, maka semua amal ibadahnya ditolak, tidak diterima. Sudah ditolak, tidak diterima. Peribahasa mengatakan, sudahlah jatuh aci pakai ketiban, tiba apa ember. Nah itu yang Masya Allah. Analisa saya nih Bang. Jangankan kita sholat, sedekah, haji, umrah termasuknya, Nyai Rasul loh. Kalau nggak tahu ilmunya itu bahaya. Orang yang tahu ilmunya itu, nyayur asam itu kan ketika air mendidih. Air mendidih bang, bahasa Arabnya gulak-gulak. Bukan sayur.
Air mendidih dimasukin bumbu. Setelah bumbu dimasukin diseleksi. Maksudnya ninjo kerasan masuk duluan. Supaya apa? Nangka kerasan masuk duluan, jagung kerasan masuk duluan, supaya belakangan. Itu yang tahu ilmunya. Dia nggak tahu ilmunya. Air mendidih, masukin bumbu, tuang semuanya. Kenyataannya apa yang terjadi? Ternyata jagung belum matang, supaya udah moncrot. Ibadah juga demikian. Oh, ini ahamnya muhim. Ada skala prioritas ilmu ini. Oh iya. Tukang sayur. Lanjutkan Ustaz. Tadi yang pertama, kemudian yang kedua, sholat yang bagaimana yang mampu mencegah diri si pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Sholat yang dilaksanakan dengan dua hakikat. Sebab sholat yang kita laksanakan sehari semalam 5 waktu memiliki dua hakikat. Satu, hakikat zohir. Dua, hakikat batin. Sholat yang bagaimana yang mampu mencegah diri si pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Sholat yang dilaksanakan dengan dua hakikat. Sebab sholat yang kita laksanakan sehari semalam 5 waktu memiliki dua hakikat. Satu, hakikat zohir. Dua, hakikat batin. Nah, dua hakikat ini hendaknya dikolaborasikan, digabung menjadi satu kalau kita ingin sholat kita mampu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Maaf, barangkali ya termasuk kita para asyatid kan disebutnya dengan asyatid, barangkali ibadah kita pun masih kena tergoda ketika kita melaksanakan sholat, mulut mengucap tapi hati bisa kemana tahu kan. Ya benar, Allahu Akbar itu terjadi ketika belum sholat, nyari dompet susah banget, begitu takbir ketemu apa gua taruh di bawah situ. Kan kayak seperti itu. Ini baru zohir saja, belum batinnya. Nah, bagaimana sholat itu mampu mencegah si pelakunya dari perbuatan keji dan munkar? Dalam kitab yang sama dikatakan masalul lagi yusbilul malikin ajin yang sifatkan maikatan la ruhasiha. Perumpamaan, perbandingan orang yang melaksanakan sholat dengan hakikat zohir saja, batinnya lepas. Ini perumpamaan saja. Orang itu diibaratkan menghadiahkan seorang putri yang cantik jelita kepada seorang raja yang sangat arif, agung, adil dan bijaksana. Cuma sayangnya putri yang dihadiahkan itu la ruhah fiha, nggak ada ruh pada jasadnya, alias bangke orang kali seperti itu. Nah, ini permasalahannya, kira-kira jangankan mendapat sambutan, sanjungan, puja, hadiah, nggak disanksi atau dihukum pun sama sang raja tersebut sudah alhamdulillah. Begitu pula ibadah kita. Tapi saya yakin yang ada di sini Bang, soal sholat jangan ditanya, udah. Jangan ditanya, udah pokoknya. Demikian barangkali silakan ditambahkan ada yang kurang lengkap. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi betapa sulitnya memang untuk khusyuk. Lagi-lagi ini permasalahannya. Dan mujahadah kita untuk memperbaiki ibadah kita agar khusyuk, itu juga bagian dari khusyuk sebenarnya. Allah tidak lihat hasilnya, tapi Allah lihat ikhtiar kita, mujahadah kita. Nah, kajian kita kali ini juga adalah bagian dari mujahadah kita. Dari kita mengetahui kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, bahkan kesalahan-kesalahan dalam salat kita. Dan bersamaan itu, garis lurus dengan semakin kita menjauhi dari maksiat, menjauhi dari kezaliman, dari kemungkaran, dari kebodohan, hatta dari keinginan berbuat dosa. Itulah menjadi standar ukuran awal pada diri kita. Berhasilkah salat itu mencegah diri kita dari berbuat keji dan mungkar, dari kejahatan pada diri kita sampai kepada yang lain? Mencelakakan diri saja kita hindari, apalagi mencelakakan orang lain. Karena itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang kalau sudah khusyuk karena imannya kepada Allah dan ia meraih falah kesuksesan, sampai hal yang tidak bermanfaat dia tinggalkan. Ini kan luar biasa, ikhwah. Jangankan maksiat, apalagi kezaliman, hal yang tidak bermanfaat dia tinggalkan. Tumakninah yang hadir itu buah silatullah, jalinan dia kepada Allah. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. As-Syu'ara ayat 218. Allah yara,
memperhatikan hambanya saat berdiri, iktidal, ruku, sujud sampai salam. Yara bukan yanzur. Yanzur tadi yang beliau jelaskan, fisik. Salat itu secara fisik. Maka itu yang dipelajari tidak hanya fisik. Dan muaranya pun niat, nawaitu. Sifatnya ukhrawiyah, ruh, hati. Ia menghadap Allah. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Karena itu dimulai dengan pengkondisian. Kita memenuhi undangannya, kita berwudu, bersuci, kita berpakaian sebaik-baiknya, kita menghadap rumahnya. Jadi ada etika jasadiyah yang dibimbing dimulai dari etika ruhiyah. Sadar kita berhadapan dengannya. Allah yara, bukan yanzur, bukan hanya zahir. Tapi Allah tahu sel-sel darah kita. Allah tahu suasana hati kita. Allah tangkap semua gerakan pikiran kita. Apa hasilnya? Kalau sudah seperti ini, ihsan, ditatap, didengar, diperhatikan oleh Allah, anta tarani, anta tasma'uni, anta tanzuru ilayya, subhanallah. Ada getaran ruhiyah di situ. Ada khauf, ada roja. Tumakninah hasilnya. Maka sholat yang seperti inilah membawa akhlak yang tumakninah. Terima kasih Ustaz Mardani. Terima kasih Al-Asatiyatul Kiram. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام